Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 40 yang berkata demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul angkatan atau generasi bersinar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca sebenarnya merupakan kalimat terakhir dari khotbah Petrus ketika Petrus dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kita mau lihat pernyataan Petrus ini sungguh luar biasa dari akhir khotbahnya, bahwa dia bilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kata angkatan sama dengan generasi, dari generasi yang jahat ini. Artinya Petrus tahu di situ ada orang-orang yang jahat. Kata angkatan yang jahat itu adalah yang moral, karakter roh hidupnya itu menyimpang dari firman Allah. Jadi Petrus bilang buat yang lain, kamu gak boleh ikut generasi itu, tapi kamu harus menjadi generasi yang siap dipakai dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau bawa saudara melihat beberapa poin tentang generasi yang bersinar. Yang pertama, kita mau mulai dari Kisah Para Rasul 2. Waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, hanya Petrus dan para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang lain tidak loh saudara. Mengapa? Kalau saudara lihat latar belakangnya, Petrus dan para murid sudah 10 hari berdoa di loteng Yerusalem. Dan tiba-tiba waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka lah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal banyak orang yang hadir, dari bangsa-bangsa, dari semua banyak yang hadir, karena itu ada hari raya besar. Tahukah saudara, Petrus dan para murid dibuat menjadi generasi yang bersinar di saat itu dibanding yang lain, karena mereka menjadi sarana di mana Roh Kudus turun memenuhi mereka, dan Roh Kudus memanifestasikan kuasa mujizatnya melalui Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin 1 ini bahwa untuk menjadi generasi yang bersinar, maka kita harus memiliki kehidupan doa yang sangat kontinu. Kehidupan doa yang berkualitas. Kehidupan doa yang terus menghubungkan kita dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh para murid di loteng Yerusalem. Kalau saudara mau menjadi generasi yang bersinar, periksa kehidupan doa saudara dan benahi supaya saudara dipakai menjadi generasi yang bersinar. Ingat, orang yang selalu punya kehidupan doa yang baik, dia akan menjadi generasi yang bersinar. Yang kedua kita bisa lihat di dalam kitab 1 Samuel. Nanti saudara baca 1 Samuel 1 seluruhnya dan 1 Samuel 2. Samuel itu adalah anak Hana. Dan Hana membawanya kepada Imam Eli. Hana menyerahkannya kepada Imam Eli supaya dipakai di rumah Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, tapi dibawa asuhan Imam Eli untuk melayani di rumah Tuhan. Tapi jangan salah saudara, anak-anak laki-laki Imam Eli juga Imam Eli angkat untuk melayani di rumah Tuhan. Tapi percaya atau tidak, anak-anak Imam Eli tercatat di dalam Alkitab, mereka adalah generasi yang jahat, generasi yang rusak moral, karakter rohnya, karena mereka tidak menghormati Tuhan di rumah Tuhan. Mereka tidak menghargai korban persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan, yang dibawa umatnya ke rumah Tuhan. Mereka mengambil bagian Tuhan. Dan mereka melakukan kejahatan bukan saja di dalam rumah Tuhan, tapi juga di luar rumah Tuhan. Mereka menyimpang dari firman Allah, sekalipun itu anak-anak Imam Eli. Tapi perhatikan, Samuel juga diasuh oleh Imam Eli. Kalau saya bilang anak angkat dari Imam Eli, anak rohani dari Imam Eli, ada di rumah Tuhan, ada bersama Imam Eli. Anak-anak Imam Eli juga sama.
Tapi mengapa Samuel tidak terkontaminasi dengan kejahatan anak-anak Imam Eli? Karena Samuel dikhususkan oleh Tuhan. Samuel dipisahkan dari generasi yang jahat yang ada pada anak-anak Imam Eli. Samuel tidak ikut-ikutan. Samuel berdiri atas kebenaran firman. Buktinya mana? Dia bisa menegur Imam Eli ketika Imam Eli juga menyimpang, dan tidak bisa menegur anak-anaknya yang berbuat kejahatan di rumah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari angkatan anak-anak Imam Eli, baik anak rohani maupun anak kandung, Samuel yang dibuat menjadi generasi yang bersinar. Buktinya apa? Kalau saudara baca terus, Samuel adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan di masa mudanya, dan dia dipakai untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang spektakuler. Dalam usia yang muda, Allah memakai Samuel bersinar untuk mengurapi Daud menjadi raja. Isai dan anak-anak yang lain yang ada di dalam medan perang, yang mereka sudah tahu situasi semuanya, mereka tunduk pada Samuel. Karena apa? Karena Allah menjadikan Samuel generasi yang bersinar. Saudara tahu, untuk bagian ini Tuhan mau bilang, kalau saudara dan saya mau menjadi generasi yang bersinar, kita harus tidak mau terkontaminasi dengan orang-orang di sekeliling kita yang hidup menyimpang, yang hidup jahat, dan tidak melakukan firman Tuhan. Yang karakter rohnya hancur, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Supaya kita bisa dipakai bersinar seperti Samuel yang hanya tunduk pada apa dan taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua, saya baca di sana bunyinya begini. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Saudara tahu, Saulus itu orang yang jahat. Tapi di ayat ini Roh Kudus itu berbicara melalui beberapa nabi dalam ibadah dan di dalam doa puasa untuk khususkan Saulus dan Barnabas, untuk bawa Saulus dan Barnabas terlepas dari angkatan-angkatannya jahat, karena Tuhan mau pakai mereka menjadi generasi yang bersinar. Saudara tahu, Saulus waktu dia diubahkan oleh Yesus, dia bisa mendirikan 13 jemaat, dia bisa mendirikan 13 gereja. Bahkan kalau saudara lihat, surat terbanyak di dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Ini dia adalah generasi yang bersinar di zamannya. Dan dia tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang jahat, yang mau membunuh dia dan seterusnya setelah dia bertobat. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa kita bisa menjadi generasi yang bersinar ketika Tuhan mengkonfirmasikan ini bagi orang-orang yang Tuhan urapi, untuk mengkhususkan kita disiapkan menjadi alat yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi terkadang kita mungkin ada di poin yang ketiga, kita nggak tahu. Tapi Tuhan bisa memberitahu itu bagi orang-orang yang Tuhan urapi, untuk mengkhususkan kita supaya kita dipersiapkan menjadi generasi yang bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saudara, kita bisa lihat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Jadi di sana Yosua bilang, jika kamu tidak mau beribadah kepada Allah, kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu dan seterusnya itu, tapi aku tidak. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Yosua punya komitmen yang berbeda dari orang-orang Israel yang masih terikat penyembahan berhala dari roh nenek moyang mereka pada zaman itu. Dan inilah yang membuat Yosua dipakai bersinar oleh Tuhan. Yosua menjadi pemimpin yang paling muda pada saat segenerasinya. Dia dipilih untuk membawa bangsa Israel melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Apa yang membuat Yosua bersinar di sini? Yosua taat dan bertindak sesuai dengan firman Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika ada generasi yang menyimpang, pada saat kita melihat, kita jangan mengikutinya, tapi kita harus punya prinsip seperti Yosua.
aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Saudara mau menjadi orang yang bersinar? Punya kehidupan ibadah yang sangat terjaga. Gak ada bolong-bolongnya. Punya kehidupan ibadah yang teratur, yang terhubung dengan Tuhan. Ibadah pribadi, ibadah keluarga, atau ibadah secara umum. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Mau menjadi generasi yang bersinar? Nggak boleh terkontaminasi dengan kelompok atau generasi yang bengkok hati, yang hancur moral dan karakter rohani yang menyimpang dari firman Allah. Tapi jaga kehidupan doa kita. Taat pada apa yang Tuhan perintahkan seperti Samuel. Dan kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan melalui orang-orang yang diurapi untuk kita ikuti. Dan yang terakhir, kita harus memilih seperti Yosua untuk komit tetap beribadah kepada Allah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi generasi yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Amin.